chosen fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Hai teman-teman, saya Yodara Enggawa dari channel Start Your Journey 369. Hari ini sesuai janji di Mindfulness Talk 19, kita akan membahas aspek finansial dan bisnis karir soal Mindfulness Action nomor 20, jurus Serpo Mekanisme Cuan Trading Online. Nah, kebetulan ini adalah kompetensi saya, 20 tahun saya di bidang ini, walaupun sekarang saya sudah pensiun, tapi karena belakangan ini marak sekali dan masif penawaran transaksi online, maka video ini coba ditampilkan dan semoga teman-teman pemirsa mendapat insight dari channel ini ya. Jadi kita tahu bahwa pandemi ini membuat semuanya bekerja dari rumah ya, dan transaksi online adalah transaksi yang sangat mudah dilakukan. Nah, namun demikian agar teman-teman tidak seperti berita yang banyak terjadi di luar bahwa transaksi derivatif ya, ada forex, ada komoditi emas, ada minyak juga, terus ada cryptocurrencies yang belakangan rame, terutama soal Bitcoin ya, yang transaksinya di bursa berjangka gitu. Ya, jadi banyak yang mengalami kerugian karena mempertahankan posisi belinya ya. Walaupun di bursa berjangka transaksi bisa dilakukan dua arah, naik buy, turun sell gitu ya. Kontrak size-nya memang begitu ya. Walaupun demikian saya mau menyampaikan satu hal ke teman-teman. Jadi transaksi derivatif ini sebenarnya sudah lama dibahas ya oleh Dr. Alexander Elder ya. Saya sudah 20 tahun lebih belajar dari beliau dan saya lulus ujian wakil pialang beberapa kali juga karena kompetensi saya betul-betul saya pelajarin gitu ya. Nah, ada 3M ya, rumus 3M yang beliau sampaikan, yaitu mindset ya, 3M pertama, terus metode, dan yang terakhir money, manajemen uang gitu kira-kira. Nah, banyak dari teman-teman ya, belakangan Dr. W. Gunawan juga ada membahas di channelnya soal profesional trader ya, dilihat dari sisi mindfulness gitu, kira-kira mindfulness apakah bisa kesadaran murni diaplikasikan dalam hipnoterapi untuk bisa mendapat ilmu alam bawah sadar yang menggerakkan alam bawah sadar bahwa kita bisa cuan di transaksi derivatif sekalipun. Nah, kenapa demikian? Karena alam sadar kita ini kan hanya 5% saja ya, 95% itu alam bawah sadar. Jadi film The Wolf of Wall Street hanya mengajarkan sisi alam sadarnya saja ya. Di sisi alam sadar saja banyak sekali nasabah maupun marketing ya yang walaupun baru itu belum memahami benar-benar soal transaksi derivatif ini. Trade table seperti apa, leverage seperti apa, ya kontrak size ya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi banyak sekali aturan teknis yang harus dipahami, karena itu ketentuan Bapepti adalah hanya wakil pialang yang boleh menawarkan transaksi derivatif ini. Namun demikian karena sekarang zaman adalah online, banyak sekali orang baru belajar sekalipun sudah mulai menawarkan ya, dan banyak sekali metode yang disampaikan, ada robot, ada copy trade, macam-macam lah. Dan sebagian dari yang kita tahu ternyata transaksi itu tidak semuanya profit, walaupun di bursa bisa dijelaskan orang profit dengan orang loss itu sama jumlah equity-nya, walaupun demikian jumlah orangnya bisa sangat berbeda ya, kira-kira seperti itu. Jadi bisa jadi 1000 orang equity-nya sama dengan 2-3 orang gitu, kira-kira seperti itu. Ini hanya soal power uang saja ya. Walaupun demikian yang saya mau sampaikan adalah, yang saya mau sharing ke teman-teman, ternyata kalau kita paham ilmu Pareto ya, ilmu Pareto itu kita mengelola 20% dari kejadian itu, high impact-nya bisa memenuhi 80%. Nah, apa yang saya maksud dari hukum Pareto dalam transaksi derivatif ini adalah selain teman-teman wajib mengetahui secara sadar soal ketentuan teknis, fundamental, technical skill
dan seterusnya soal transaksi derivatif ya, leverage juga ya, yang banyak berjalan sekarang kan 1:100, 1:200, 1:400 ya. Seandainya dibuat 1:1 itu transaksinya akan sama dengan transaksi saham. Nah ini teman-teman yang belum paham juga harus pahamin ini dulu. Jadi risikonya itu ada 4 ya, ada risiko kredit, ada risiko transaksi, ada risiko posisi, ada risiko tren dan seterusnya ya. Nah banyak teman-teman yang transaksi begini, menawarkan transaksi seperti ini belum paham, belum betul-betul paham, belum bisa breakdown soal risiko yang transaksi yang bisa terjadi dalam kita mengikuti transaksi derivatif ya, walaupun penawarannya ada yang mini ya, bahkan ada yang mikro saya dengar ya, selain yang reguler ya. Jadi kontrak size hedging US dollar 1:10.000 atau 1:12.000 atau 1:14.000, kontrak size-nya benar-benar harus dipahamin. Jadi jika teman-teman mau memahami soal ini, kebetulan saya sudah pensiun dan karena saya belajar kesadaran murni dan mindfulness ya, di mana diajarkan untuk ke depan kita harus bisa mencukupkan apa yang kita feel agar kita hidup tenang gitu. Jadi teman-teman bisa konsultasi di deskripsi ini. Saya ada tulis soal apa dan bagaimana menginstall hipnoterapi dalam transaksi derivatif ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kesadaran apa yang harus dipahami, teknis seperti apa yang harus diketahui, dipelajarin, semuanya bisa dipelajarin. Jadi paling tidak waktu install hipnoterapi juga paling tidak harus sudah melakukan 21 kali dan tidak bisa diwakilkan. Jadi teman-teman jangan terlalu percaya juga dengan banyak saran, ada robot, ada macam-macam. Kalau itu betul-betul sudah terjadi, ngapain juga di-sharing, kira-kira seperti itu. Nah, di mindfulness talk yang saya mau sampaikan, insight-nya adalah rezeki tiap orang itu masing-masing ya, tergantung kita mau mendalami, mau serius mempelajari, dan orang yang membimbing dalam hipnoterapi hanya bisa membimbing, rezekinya tetap ke yang bersangkutan, ke teman-teman sendiri. Jadi teman-teman kalau mau belajar soal ini bisa persiapkan diri, siapa tahu kondisi memaksa teman-teman barangkali bisa menginstall sugesti-sugesti yang jauh lebih profesional dibandingkan hanya seperti sekarang, misalnya dana sudah mulai kurang, equity kurang, sudah merasa habis dan habis benar ya, jadi loss, real loss gitu. Jadi agar tidak mengalami hal-hal seperti itu, tips-tips yang barangkali teman-teman butuhkan bisa berikan komentar di sini atau hubungan nomor WA yang saya berikan di deskripsi channel ini ya. Barangkali itu, jadi siapa tahu dengan sharing mindfulness ini, kebetulan ini adalah aspek finansial ya, bisnis karir, baik teman-teman yang mau betul-betul mendalami menjadi profesional di bidang ini dari sisi marketingnya, maupun teman-teman yang mau jadi nasabah, mau mengelola uang sendiri dan seterusnya, agar bisa cuan, agar bisa berkat, agar bisa mindfulness, barangkali perlu dipahamin soal hal-hal tersebut di atas ya. Jadi agar kita bisa berbagi ke teman ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi silahkan komen, like, dan subscribe ya. Jika cocok, ini tidak bayar gitu, maksudnya ini hanya soal mindfulness action ya, kita membantu, kita beramal, tapi kalau teman-teman mau bantu-bantu untuk kegiatan amal berikutnya itu silahkan ya, nggak ada kewajiban untuk bayar dan seterusnya. Jadi ini betul-betul dibuat dengan mindfulness, dengan niat baik, agar teman-teman bisa memanfaatkan kondisi saat ini ya, market saat ini yang sudah dibentuk ya dari sisi aspek hukumnya di bursa berjangka maupun bursa derivatif ya, yang diregulasi oleh Bapepti di Indonesia. Ini benar-benar bisa dimanfaatkan dan bisa mendapat uang ya. Apapun itu, apapun platform yang teman-teman pilih, kan ada MetaTrader 4, MetaTrader 5, ada E-Trade Wincode ya, ada juga ProAI, apapun itu plus minusnya sama. Jadi intinya teman-teman mau cuan dalam transaksi seperti ini. Bisa real profit, bukan floating loss, dibilang bukan rugi, kira-kira seperti itu. Ini harus dipahamin semua. Jadi ini karena private confidential, jadi teman-teman kalau percaya dan yakin dengan apa yang saya sampaikan,
karena ini sisi mindfulness ya, betul-betul menggerakkan pikiran bawah sadar yang 90% powernya seperti Dr. Adi W. Gunawan sampaikan. Mungkin bisa konsultasi dari saya. Kebetulan saya adalah 20 tahun profesional di bidang ini ya. Mudah-mudahan bisa cuan. Saya pernah juga bantu orang profit lumayan besar, kira-kira seperti itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih atas perhatian teman-teman.